Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandias dari SI 302. Di video vlog ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ERD atau Entity Relationship Diagram. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, apa itu ERD? ERD adalah diagram yang digunakan untuk merancang struktur database sebelum sistem dibuat. Jadi sebelum kita membuat data tabel di MySQL atau coding backend, biasanya kita membuat gambaran hubungan data terlebih dahulu, yaitu menggunakan ERD. Tujuannya supaya alurnya jelas, rapi, dan meminimalisir kesalahan saat implementasi database. Kenapa ERD itu penting? Karena dalam sebuah sistem informasi, data itu saling terhubung. Kalau kita langsung membuat tabel tanpa perencanaan, sering terjadi data yang redundant atau relasi yang salah atau struktur yang sulit dikembangkan. Dengan ERD kita bisa melihat gambaran besar bagaimana data akan disimpan dan saling berhubungan. Di dalam ERD terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu adalah entitas. Entitas adalah objek utama yang datanya akan disimpan di dalam database. Contoh seperti karyawan, produk, pelanggan, atau transaksi. Biasanya entitas digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Entitas ini nantinya akan menjadikan tabel seperti kita membuat database. Komponen kedua yaitu atribut. Atribut adalah detail informasi yang dimiliki oleh suatu entitas. Misalnya pada entitas karyawan terdapat atribut seperti ID karyawan, nama, email, dan tanggal masuk. Atribut ini nantinya akan menjadi kolom di dalam tabel database. Biasanya ada atribut yang berfungsi sebagai primary key atau penanda unik untuk setiap data. Dan juga ada seperti foreign key, yaitu yang keduanya. Selanjutnya ada relasi atau relationship. Relasi digunakan untuk menjelaskan hubungan antar entitas. Contohnya satu pelanggan bisa memiliki banyak transaksi atau satu transaksi bisa memiliki beberapa produk. Relasi ini penting karena akan menentukan penggunaan foreign key di dalam database agar data tetap terhubung dengan benar. Selain itu, ada juga konsep kardinalitas. Kardinalitas menjelaskan jumlah hubungan antara entitas seperti one to one, one to many, dan many to many. Contoh dari one to many adalah satu pelanggan bisa membuat banyak pesanan, sedangkan many to many biasanya memerlukan tabel tambahan yang disebut tabel penghubung atau pivot tabel. Dalam praktiknya, ERD sangat membantu developer menganalisis sistem maupun database administrator. Dengan melihat ERD, semua orang bisa memahami struktur data tanpa harus langsung melihat coding. ERD juga mempermudah proses diskusi tim karena bentuk visual dan mudah dipahami. Contoh sederhana dari penggunaan ERD sendiri adalah misalnya pada sistem penjualan online. Kita bisa memiliki entitas yaitu seperti pelanggan, produk, dan transaksi. Pelanggan melakukan transaksi dan transaksi berisi beberapa produk. Dari sini kita bisa menentukan tabel apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana relasi sebelum masuk ke tahap pembuatan database sendirinya. Kesimpulannya yaitu ERD merupakan langkah awal yang sangat penting dalam perancangan sistem berbasis database. Dengan membuat ERD secara struktur dan menjadi lebih terarah, hubungan antar tabel lebih jelas, dan proses pengembangan sistem menjadi lebih efektif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai ERD. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami konsep dasar perancangan database. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.